Teman-teman saya yang luar biasa ya datang, udah janjian sama saya udah beli baju bagus. Tiba-tiba ada yang kasih minum saya yang di botol kecil, kayak minuman-minuman yang mahal gitu ya. Saya dikasih minum, saya mabok, mereka kayak tegur-tegur gitu. Saya ambil mic, saya ambil semua yang di depan saya itu kan ada stand book, apa saya lempar. Tapi saya tuh nggak pernah dikeluarin dari kafe karena penampilan saya itu paling beda, suara saya paling beda. Sampai 7 oktav saya kalau nyanyi lagu Still Heart Is Gone. Jadi pada saat udah mau ketemu sama orang, saya lempar-lempar begitu, orangnya kabur. Raja Sawer. Jadi udah janjian itu bukan orang senang, orang kabur. Saya paling galak dulu. Tapi pada saat saya serahkan diri, jadi kita ini nggak bisa bertobat kalau kita nggak serahkan diri kita buat Tuhan. Serahkan hati kita 100% buat Tuhan, nggak bisa kita bertobat. Pada saat saya serahkan diri saya 100%, Tuhan tangkap saya. Di situ Tuhan bentuk. Sakit saudara. Saya pernah jadi pembantu. Saking saya nggak mau masuk ke bar, saya mau kuduskan diri saya sampai jadi pembantu. Saya belajar masas, saya masas. Tahu-tahu COVID berhenti. Ternyata masas itu juga ngeri, banyak jebakan-jebakan. Tapi karena saya memang kuat doa, jadi saya nggak terpengaruh ya. Sampai akhirnya Tuhan angkat saya jadi gembala sidang dulu. Tuhan angkat tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan nggak kasih rencanaku ini, nggak kasih tahu. Sampai saya kaget. Diangkat jadi gembala sidang itu dari GBI Sangkakala itu, istrinya orang Batak, suaminya bule. Pas pembukaan gereja, besoknya dia tinggalin saya. Gara-gara masalah adalah cucu saya yang adopsi, kan saya nggak kasih. Akhirnya pada saat dia tinggalkan kan sudah terlanjur pembukaan. Berarti kan Tuhan punya rencana semua kan. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, saya uang dari mana, saya mau sewa gereja Tuhan. Tiba-tiba besok saya dapat uang. Nggak tahu loh, iya kan? Saya cari gereja, saya dapat, saya bayar, saya nggak punya sound system, saya nggak punya jemaat, saya nggak punya siapa-siapa karena kan orangnya tinggalin saya. Akhirnya tiba-tiba ada yang kasih saya sound system, harganya itu kurang lebih 20 juta kali ya. Cuma karena speakernya udah tinggal satu, pakai wireless, aduh, mic-nya bagus banget. Jadi tiba-tiba itu saya 4 orang itu jadi banyak jemaat saya. Sampai akhirnya ini udah 5 tahun saya jadi gembala sidang, jadi pendeta. Jadi gembala sidang dulu baru ditahbiskan jadi pendeta. Saya kabur 2 kali ke Makassar, saya nggak mau Tuhan kayak begini ya jadi hamba Tuhan. Siksa banget batin saya. Aduh capek, gue nggak mau. Tapi pada saat saya kabur Tuhan tegur. Seperti Yunus dimasukkan ke perut ikan. Akhirnya saya datang lagi di Jakarta, saya bilang Tuhan saya mau melayani Tuhan benar-benar. Sampai sekarang saya takut tinggalkan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya diberkati dari pemerintah yang membiayai gereja saya. Karena apa? Kita taat. Saya paling takut loh, saya dulu lagi rajanya cowok. Tapi sekarang malah berani saya. Coba aja kalau ada cowok saya kabur. Padahal saya dulu kalau gua nggak dapat ini jangan bilang gua dapat terus. Tapi kenapa sekarang saya takut? Karena takut Tuhan. Kita naik di atas mimbar, kita habis berzina terus kita naik, malu dong, benar nggak? Gak ada yang lihat, siapa yang lihat? Tapi Tuhan bilang, aduh, lenyap kau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena kita kan cari sorga. Kita cari di kitab Wahyu yang namanya sorga itu berlipat-lipat apa? Berlapis-lapis emas lantainya. Ini semua permata. Kita sudah dilayakkan sama Tuhan aja udah, tapi godaannya, cobaannya, ujiannya. Kenapa sampai anak-anak saya itu saya didik jadi gangster? Wah, ngeri. Sampai saya puasanya udah mau 10 bulan kali. Gak berhenti-berhenti, cuma 12 jam. Cuma doakan anak-anak saya, orang saya yang didik. Yang satunya sudah potong-potong orang. Tapi puji Tuhan,
kesini dia udah di rumah terus. Yang satunya, aduh udah deh, pokoknya saya nggak mau banyak bicara. Saya cuma bilang, ada rencana Tuhan yang indah. Saya aja yang bejat di atas bejat bisa bertobat, kenapa anak-anak saya tidak? Pasti Tuhan buat semua jadi bertobat. Asal kita dekatkan diri pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita serahkan semuanya, biar Tuhan yang bentuk kita. Dia mau bentuk jadi apa, terserah Tuhan aja. Saya khawatir loh, khawatir terus, tapi Tuhan bilang, lu gak usah khawatir, gue yang punya semua. Benar loh, gereja gue diberkati loh. Walaupun seperti ini aja saya sudah bersyukur sekali. Siapa mau kasih keluar uang tiap hari Minggu 500 ribu? Siapa? Gue aja butuh uang, tapi Tuhan sediakan. Bisa dapat belanja, bisa dapat pemain keyboard yang baik, bisa dapat jemaat yang luar biasa. Iya kan? Kan ada gereja itu ada biayanya. Makanya kalau ada perpuluhan, ada apa, saya belum dapat perpuluhan ya, belum. Kita nggak usah, kok itu dapat perpuluhan buat apa sih Tuhan? Tuhan bilang buat persediaan makan di rumah Tuhan. Kayak kolektor begini buat persediaan makan di rumah Tuhan, tapi mana pernah saya dapat. Kalau saya bagi-bagikan ya itu persediaan makan di rumah Tuhan. Iya kan? Jadi kita kembali ke firman Tuhan, jangan khawatir kata Tuhan di firman-Nya. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak khawatir, karena kekhawatiran dipakai oleh iblis. Iblis yang buat kita khawatir. Lu ingat tuh, besok hari Minggu lu mau ibadah lo, lu butuh ini lo, butuh pengerja, butuh pemain keyboard lo, lu butuh ini lo, butuh itu lo, buat ongkos lu, buat segala-galanya. Tapi Tuhan bilang gak usah banyak bicara, nanti gue sediain semuanya dengan mujizat gue. Bayangkan, sampai saya sudah pernah stop kemarin sampai gak ibadah. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Jadi kekhawatiran dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita, sehingga iman kita pada Tuhan tidak bertumbuh, bahkan hilang. Sampai iblis bilang gini, udah lu nyanyi aja lagi, gak usah di bar, di kafe aja. Ujung-ujungnya ke bar juga. Anakku begini, udah nyanyi aja lu, gampang. Saya kalau masuk ke bar, ke diskotik di Priok sini yang paling besar itu, saya berdiri aja, orang duit. Jadi keliling aja tuh udah gopek. 5 kafe udah 500 ribu, belum saweran, nggak usah nyanyi, nongkrong aja, kan orang udah kenal saya. Tapi Tuhan bilang, lu mau uang yang itu apa dari saya? Ya kan? Mau uang yang dari mana? Tuhan itu hal yang luar biasa. Pemerintah aja biayain gereja saya 1 tahun 30 juta lebih. Apa kurang lagi? Dulu saya jadi penyanyi gak ada yang kasih 1 tahun 30 juta. Bener gak? Saya harus nyanyi dulu, ngerokok dulu, mabuk-mabuk dulu, baru dapat duit. Apa? Uang jin dimakan setan. Kenapa Kak Vika nggak mau nyanyi? Udah puluhan tahun. Karena dia tahu firman. Dia bilang mendingan gue nyanyi di gereja dapat 20 ribu daripada gue nyanyi di bar. Ya kan? Di bar dapat 1 juta. Tapi Tuhan bilang, hanya kau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Karena jalannya bar sama gereja itu udah beda. Bar ini kebinasaan, alam maut. Gereja ini kekekalan. Sama bilang, bar-bar di Priok ini nggak apa-apa. Siapa yang bilang? Ada yang bilang nggak apa-apa? Udah beda. Pesta pora, kemabukan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksud situ aja, saudara. Pada saat saudara bilang, aku mengikut Yesus, Tuhan bilang, hanya kau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Gimana? Mau apa kita? Gigit jari kita di luar tempat kita. Gak ada tempat di surga. Orang lagi asik-asik di surga, penyembahan, penuh sukacita.
kita dibuang ke neraka cuma gara-gara musik barat. Jadi harus ada penguasaan diri, saudara. Kita jangan mau dibohongin iblis. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di sini temanya khawatir. Habis kita dengar firman ini, tahu-tahu apa? Kita ketemu dengan orang yang bisa kasih kita uang 50.000, kita udah baku naik. Gara-gara 50.000, ya kan? Bisa beli beras 4 liter lah. Tuhan bilang, gue mau berkatin lu 5 juta. Lu baku naik cuma gara-gara 50.000, rugi. Benar nggak? Tidak ada kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kita jangan mau dibohongin, saudara. Kita rajin-rajin baca firman. Kenapa manusia mudah khawatir? Karena gagal fokus. Ya kan? Masuk kiri keluar kanan. Jangan fokus pada masalah yang besar, tetapi fokuslah pada Tuhan kita yang maha besar. Kalau ada masalah, saya biasanya dulu ada masalah, saya kebingungan, saya begini. Sekarang saya bilang urusannya Tuhan. Saya sudah nggak mau pusing. Saya malah ketawa-ketawa, menari-menari. Itu masalah saya lagi besar banget. Tadi saya menari-menari, itu masalah saya lagi saya tuangkan di menari-menari. Tuhan bilang nggak usah khawatir, ada gue. Aku yang punya semuanya, sampai nyawamu, nyawa anakmu, nyawa cucumu, nyawa jemaatmu. Ya kan? Tuhan yang punya, ngapain kita khawatir? Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada Allah kita. Kita gak makan satu hari, orang bilang, ayo kita judi yuk, jual diri di pinggir jalan situ yuk, lumayan loh, cepet gocap. Iya kan? Ya udahlah, daripada gua nggak makan. Karena apa? Khawatir. Padahal Allah di pihak kita. Akhirnya Tuhan Yesus pergi. Mazmur 18 ayat 2, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan dan kota benteng. Firman ini, bukit batuku aja, itu aja udah luar biasa. Ditambah lagi kubu pertahanan, itu sudah tambah luar biasa. Penyelamat itu siapa? Allah kita, ya kan? Dia bilang lagi, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Apa yang kita mengkhawatirkan, saudara? Allah itu gunung batu dan pertahanan kita, tempat berlindung dan keselamatan. Karena kurang beriman, hanya iman yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita punya iman benar-benar, Tuhan bilang kalau didapati imanmu sebiji sesawi saja, kamu bisa punya tempat ini 3 kali lipat dari ini. Sebiji sesawi, boro-boro sebiji sesawi, baru keluar dari sini udah berantem lah, ribut lah masalah makanan, bingung lah dengan besok bagaimana ini mau ibadah di mana. Ibu Juliana udah tutup lagi. Habis sakit, ribut lagi, 40.000 hilang. Padahal Tuhan bilang, kok lagi sediain lu. Ya kan? Walaupun nggak gede sama juga 40.000 ada juga, gitu kan? Jadi kita nggak usah khawatir, padahal gue juga khawatir. Karena kan aku ada berkat juga kan dari sana ya. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Tuhan suruh uji diri kita sendiri, apakah kita kuat di dalam Tuhan, beriman, miliki iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus sang pencipta langit bumi itu ada di dalam kita.
Kalau dia ada di dalam kita, jangan kamu taruh Tuhan di pinggir sini. Di pinggir sini percuma. Taruh Tuhan itu sama rata dengan kita. Kalau kamu taruh di pinggir sini, ya kan? Sekarang begini nih contohnya. Kalau kamu taruh Tuhan di pinggir sini, sekarang kamu sama-sama Tuhan, kamu keluar, kamu merokok, Tuhan pergi. Nah itu dia. Siapa yang Tuhan ditaruh di pinggir sebelah? Bu, siapa yang taruh Tuhan di pinggir sini apa di depan? Sama dengan kita di dalam diri kita. Nah, kalau di dalam diri kita, kita masuk ke sini, kita keluar sama. Tapi kalau kamu taruh Tuhan di pinggir, kamu keluar, kamu merokok, dia cabut, kabur. Dan karena dia kudus, dia nggak kuat sama yang tidak kudus. Benar nggak? Kamu berzina, masa Tuhan mau nengok kau? Nggak mungkin lah. Pasti dia pergi, ya kan? Iya. Jadi kita taruh Tuhan di dalam diri kita. Iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Nanti saudara catat ini. Kapan-kapan saya tanya, saya kasih berkat ya. Ya nggak catat hari ini. Aduh, kasihan nih loh. Tanggal 29 ini ya. Tanggal 29 Juni saya tanya ini. Jam 2. Yang firman tadi. Ada kuis tanggal 29 Juni. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tingkatkan iman lewat rajin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Siapa yang suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Semua angkat tangan padahal cuma merenungkan doang, giliran melakukan nggak mau. Nggak mungkin, ya kan? Giliran melakukan sudah jauh, dia bilang. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bukan hidup dari makanan saja. Saya dulu kalau udah makan enak satu hari, nggak mau saya. Sekarang makanan di kulkas apa ya? Itu saja saya masak. Prihatin. Kadang daun-daun di depan rumah, daun gedi kah apa, saya ambil, saya masak. Karena apa? Udah prihatin. Lebih gampang unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang kaya dia jatuh gara-gara kekayaannya. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini benar. Saya nggak pernah mimpi jadi boro-boro kepala sidang, jadi pengerja di sana, nggak pernah mimpi. Nggak gampang loh jadi pengerja, benar nggak? Nggak pernah, Tuhan bilang belum keluar nih. Belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati. Saya mau jadi pengerja di gereja, tahu-tahu jadi gembala sidang, ditangkap. Bukan mau gue, saya nggak, aduh, gue mau naik di atas mimbar aja, untung-untung orang mau kasih. Nggak ada yang mau kasih, siapa lu? Sampai gue udah tamat di wisuda. Kok bisa? Kalau bukan karena karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki. Engkau ku kagumi. Saya sampai hari ini masih suka dihina orang loh, dicela orang, karena orang bilang tidak mungkin Catherine yang penyanyi seperti penari striptis itu kok bisa jadi gembala sidang. Bener gak? Kok bisa jadi pendeta? Tapi Tuhan bilang apa yang belum kelihatan oleh mata, didengar oleh telinga, timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena apa? Taat. Kalau kita
kita nggak tahan, nggak mungkin kita bisa jadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, dihormati. Hampir seluruh Facebook saya tuh ngeliat loh, kalau saya posting pada saat mau khotbah begini kan pasti ada flyer kan, pendeta gembala sidang, pendeta Rahel Catherine. Orang bingung dong, di bawahnya itu nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Tapi di atasnya pas udah bertobat itu orang geleng-geleng kepala dong, merasa kayak nggak percaya. Jangankan orang, saya juga nggak percaya. Saya bisa tahu firman Tuhan, saya bisa khotbah. Kayak saya daripada disuruh jadi worship leader, mendingan saya khotbah 100 kali daripada disuruh nyanyi. Nggak tahu kenapa. Kalau khotbah itu kayaknya enak banget. Saya paling kalau jam 4 subuh itu ada, kita punya persekutuan doa ya. Saya ditunjuk khotbah itu langsung klik, langsung saya khotbah. Karena saya udah tulis duluan tema-tema khotbah itu ya. Jadi itulah, kita benar-benar jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan, tetapi fokuslah pada apa yang bisa Tuhan lakukan. Serahkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yakinlah pada pemeliharaan Tuhan, selalu setia menggenapi janjinya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadi janji Allah itu tepat pada waktunya, saudara. Saya udah 5 tahun jadi gembala sidang, jadi pendeta, nggak pernah meleset janji Allah. Saya punya tangan di sini ada sesuatu ya. Saya puasa hampir udah mau 10 bulan nih, nggak pernah stop. Pernah ada 1-2 kali lah, 12 jam aja. Sembuh sendiri loh. Padahal saya beli obat yang 300.000 aja nggak sembuh. Tapi ini tangan saya, karena saya alergi apa namanya, deterjen gitu ya. Jadi apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah kita, saudara. Luar biasa Tuhan Yesus. Di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kita pegang perintah Allah itu sampai ke berapa turunan kita ya, sampai ke anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan Yesus cuma gara-gara cewek tajir. Ya Om, ceweknya tajir ya Om. Dan kita tinggalkan Tuhan Yesus gara-gara cowok tajir, kita sampai tinggalkan kepercayaan iman kita, murtad, ya kan? Nanti ini kak siapa namanya, Kak Elizabeth ketemu cowok tajir di sana. Waduh, tahu-tahu bisa pindah keyakinan kotek. Ada Tuhan yang sampai kalau Tuhan Yesus. Soalnya hamba-hamba Tuhan yang begini yang dicari iblis dong, supaya so tidak ada penuai, habis semua ikut neraka. Ya baik, jadi tema yang saya bawakan kita tulis ya, jangan khawatir. Nanti tanggal 29 Juni saya akan tanya dan ada sesuatu yang saya bagikan buat saudara ya. Iya, jadi hanya itu yang mau saya bagikan. Di Lukas 8 ayat 14 tadi, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi kita ingat, jangan sampai firman yang saya bagikan ini pas saudara keluar hilang, karena
dihimpit oleh kekhawatiran hidup. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami Bapa, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan, kembalikan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, supaya firman yang kami dapat itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yes.